Kelompok IPA ini berisikan 4 orang, yaitu Zahira, Chelsea, Keisha, dan Lamia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan legenda Situ Bagendit. Selamat menonton. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negara Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa ini sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang melimpah ruah. Namun, meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin. Dengan yang masih sedikit gelar dan hasil bergaya berdaulat, para penduduk sudah bergegas menuju sawah. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Undin. Aku dipanggil Nyai Bagendit oleh orang-orang desaku. Yang aku dengar sih, Bagendit itu singkatan dari Baginda Endit, yang artinya pelit. Tapi apa peduliku? Mereka hanya orang miskin. Aku tidak peduli mereka memanggilku apa. Yang terpenting, mereka tidak mengusik harta kesayanganku. Oh iya, aku memiliki seorang suami yang merupakan seorang rentenir yang kaya raya. Ketika suamiku yang kaya meninggal, aku mewarisi hartanya. Sekarang, akulah orang paling kaya di bumi Sunda. Hartaku melimpah, emasku menggunung, rumahku sangat besar dan megah. Banyak sekali orang yang ingin merebut hartaku, tapi mereka semua gagal. Ini karena aku punya pengawal yang melindungi aku dan hartaku. Suatu hari, seorang pria berpakaian kumuh datang ke rumahku. Permisi, Nyai. Bagendit, bolehkah saya meminjam uang? Anak saya kelaparan. Ucap pria itu sambil memelas. Boleh saja, tapi kau harus kembalikan uang sekaligus bunganya paling lambat minggu depan. Pria ini mengangguk pasrah. Baik, Nyai. Akan saya Ia pasti sudah tidak ada cara lain lagi, karena bunga pinjaman yang kau berikan sangat tinggi. Aku tahu ia punya rumah di desa lain. Pikirku, kalau ia tidak bisa membayar pinjamannya, aku akan mengambil rumahnya. Dengan begitu, tentu kekayaanku akan bertambah.
Benar saja, 1 minggu sudah berlalu. Tetapi pria itu masih belum juga datang untuk membayar hutangnya. Tak menyia-nyiakan waktu, segera aku bawa pengawalku ke rumah pria itu. Keluar kalian semua. Mulai sekarang, rumah ini menjadi milikku. Aku perintahkan pengawalku untuk menarik paksa semua orang dari dalam rumah. Ketika diseret keluar rumah, mereka semua dibentak dan dipukul beberapa kali. Kasihan kami, Nyai Bagendit. Jangan ambil rumah kami. Tolong bagi kami waktu lagi untuk melunasi hutang. Tentu saja, tidak aku hiraukan permohonan pria itu. Aku kan memang mengincar rumah miliknya untuk menambah hartaku. Beberapa hari kemudian, rumahku didatangi oleh seorang kakek. Permisi Nyai, bolehkah saya meminta seteguk air? Pergi kau kakek rentak, mengganggu saja. Aku tidak sudi memberikan hartaku, sekalipun hanya segelas air, sahutku dengan kesal. Seketika kakek itu terlihat kaget, lalu berubah menjadi kecewa dan sedih. Ia kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah. Dan berseru, "Kau akan menerima balasan atas semua perbuatanmu, Nyai." Tidak aku hiraukan omongan si kakek. Memangnya bisa apa dia, pikirku. Tiba-tiba aku dengar suara kucuran air dari arah si kakek. Ternyata keluar air yang sangat deras dari lubang bekas tongkat si kakek. Aku merasa panik karena air itu mulai menggenangi mata kakiku. Aku segera masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan harta dan emasku. Namun, aku tidak kuat mengangkat itu semua. Aku pun berteriak meminta tolong pada warga desa untuk membantuku memindahkan hartaku. Tolong! Tolong! Hei, tolong aku! Tolong hartaku! Tolong aku membawa hartaku! Namun, mereka semua sedang berlari menyelamatkan diri. Tidak ada satupun orang yang datang membantuku. Bahkan pengawalku juga sudah pergi meninggalkanku. Aku kembali masuk ke dalam rumah, walaupun air sudah mencapai dadaku. Tak mungkin aku tinggalkan harta yang sudah kukumpulkan dengan susah payah ini. Biar aku tenggelam bersama harta kesayanganku. Di atas bukit, warga desa yang selamat baru menyadari kalau Nyai Bagendit tidak ada di antara mereka. Tunggu, di mana Nyai Bagendit? Entahlah, aku pun tidak melihatnya. Hei, apa kalian melihat Nyai Bagendit? Ia tenggelam bersama dengan seluruh harta yang ia cintai, ujar kakek yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Air yang terus mengalir itu kemudian membentuk sebuah danau yang sekarang dikenal dengan Danau Bagendit atau Situ Bagendit. Eits, tunggu dulu. 100 tahun dari terbentuknya Situ Bagendit, datanglah seorang anak bernama Andi.
Wah, danau ini sangat indah ya. Tapi dengar banyak cerita tentangmu. Tapi saya dengar banyak cerita tentangmu, Nyonya Bagendit. Benar Andi, banyak yang Benar Andi, banyak yang mendengar tentangku. Namun tak semua cerita itu benar. Tapi banyak orang bilang kau pelit dan suka menganiaya. Kenapa mereka berkata begitu? Itu karena mereka tidak tahu kisahku Andi. Aku pernah sangat dermawan, tetapi mereka yang kutolong malah berkhianat. Lalu, apa yang membuatmu seperti sekarang? Ketika aku ditinggalkan dan dikhianati, hatiku terluka Andi. Aku tidak percaya lagi pada mereka. Aku memutuskan untuk menjaga kekayaanku dan tidak mempercayai orang lain lagi. Tapi mungkin masih ada harapan, Nyonya. Bagaimana jika kamu memberikan kesempatan kepada orang-orang baik? Kau benar Andi. Mungkin aku perlu membuka hatiku lagi. Apa saranmu? Cobalah berbagi sedikit dari kekayaanmu. Mungkin itu bisa mengubah pandangan orang tentangmu. Kau tahu Andi, mungkin inilah saatnya untuk memulai hal baru. Terima kasih atas nasihatmu. Sama-sama, Nyonya. Saya berharap kita bisa melihat danau ini dipenuhi keceriaan dan tawa. Ya, aku juga berharap begitu. Mari kita mulai dengan berbagi Andi. Iya, Nyonya. Jadi, pengetahuan yang dapat kita ambil dari kisah ini ialah 1. Kebaikan dan keberanian. Kebaikan hati dan keberanian untuk membantu orang lain sangat penting. Meskipun Situ Bagendit awalnya terluka oleh pengkhianatan, tetap ada harapan untuk mengubah pandangan orang lain dengan melakukan kebaikan. Kedua, pentingnya mempercayai dan memaafkan. Memaafkan kesalahan masa lalu dan membuka hati untuk mempercayai orang lain kembali adalah langkah penting untuk menemukan kebahagiaan. Ketiga, kekayaan bukan segalanya. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Koneksi dan hubungan dengan orang lain lebih berharga daripada harta benda. Dan yang terakhir, dampak perbuatan kita. Tindakan kita terhadap orang lain dapat mempengaruhi pandangan mereka. Kebaikan bisa mengubah persepsi negatif menjadi positif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 4 yang telah menceritakan legenda Situ Bagendit. Ada 2 versi ya dari cerita Situ Bagendit ini, tapi yang pasti dari kedua kisah itu kita bisa mengambil banyak pesan moralnya. Salah satunya itu kita jangan jadi